kalau cinta sejati itu cinta yang mencintai tubuh kita, cinta yang mencintai Tuhan kita. Jadi ketika kita bisa mencintai diri kita bakal bisa mencintai orang lain, Kak. Jangan fokus kita ke orang lain dulu baru ke diri kita. Fokuslah ke diri kita dulu buat mencintai kita baru ke orang lain. Oke, kalau self love itu tuh kayak kita itu bisa mengapresiasi diri kita atas apa yang kita punya, Kak. Oke. Ya contohnya kayak misalkan kita punya motor, ya itu adalah apa yang kita punya. Kita mencintai apa yang kita punya, itu self love. Ketika kita bisa memaafkan diri kita atas masa lalu kita yang mungkin kurang baik gitu, itu berarti kita udah satu tingkat untuk mencintai diri kita sendiri. Bahagialah kita istimewa dengan apa yang kita miliki. Hidupilah cahaya dalam jiwa dan terangi sekelilingmu. Oke, welcome back podcast CS Kehidupan bersama Lux Intermedia di Grand Sleepy Tower tentunya. Oke, sahabat kehidupan, tentunya di sini bagi kalian yang belum tahu apa itu CS Kehidupan, yang jelas CS Kehidupan itu adalah sebuah komunitas literasi dari sebuah judul buku yaitu Cahaya Seni Kehidupan, yang dimana buku tersebut tentang self improvement atau mental health ya. Nah, nanti teman-teman semua bisa search tentang Cahaya Seni Kehidupan. Tentunya dalam program ini kembali lagi dengan gua Aladin, dan di sini gua nggak sendiri. Pastinya ada co-host kita nih yang kece banget. Dia adalah pemain sinetron dari Lenong Legenda dan duo komedian. Siapakah dia? Nah, Kelly. Hai, si Markum anaknya anteng. Assalamualaikum, ayah datang. Iya, boleh. Oke, cakep banget pastinya ya. Cakepnya telat. Iya. Nah, di sini tentunya sahabat kehidupan kita sekarang judulnya ngambil tema yaitu self love. Nah, mungkin teman-teman semua nih yang biasanya ngerasa apa ya, mungkin sering nyakitin ya, kok gue nggak bisa apa-apa ya, atau patah ngerasa hati. Iya. Ya, siapa tuh yang mungkin sering insecure ya apa-apanya. Nah, di sini kita tentunya akan coba bahas, bukan hanya sekedar gue dan Kelly aja nih di sini ya. Tentunya kita akan bahas tentang bagaimana sih untuk membangun sebuah self love di sini ya, mencintai diri kita sendiri. Kita kehadiran tamu nih yang spesial juga dari Jogja jauh-jauh ya. Ada Kak Firdaus. Halo. Masih, ya. Hai, kenalin, nama aku Firdaus. Iya. Oke, Kak Firdaus. Oke, teman-teman belum tahu juga kalau Kak Firdaus ini dia punya sebuah platform yang namanya Loading ya, dan teman-teman nanti bisa juga tentunya follow di IG-nya Kak Firdaus ya, Loading, maupun yang punya Kak Muhammad Firdaus. Di situ banyak tips-tips tentang self love ya tentunya di situ. Oke, Kak Firdaus gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Kak. Kakak gimana? Ya, alhamdulillah sehat juga. Gimana perjalanannya nih dari Jogja? Bayangin ya, pertama kali ketemu. Ya jadi Kak Firdaus ini dari Jogja hari Jumat ya kemarin ya berangkat ya? Jumat pagi. Iya, Jumat pagi, terus dia langsung ketemu gua di acara seminar nasional Ikatan Guru BK se-Indonesia pas itu di Taman Mini ya. Gimana rasanya tuh? Capek. tapi yang pasti pas udah ketemu tuh kayak wah, Masya Allah ketemu Kak Aladin gitu. Terus ketemu banyak banget profesor sama guru-guru berservis itu tuh, jadi kayak capeknya tuh hilang, Kak. Oke. Iya. Kel, Apa tuh? waduh, kalau menurut lo
kalau kita dengar kata self love ya, cinta diri sendiri itu Apa nih? apa yang terlintas? Yang terlintas self love itu kayak lagunya Justin Bieber. Apa Love tuh? yourself. Iya. Cintai dirimu dulu baru cintai orang lain. Kalau cintai orang lain dulu, yang Allahnya kapan? Iya. Iya. Kak Firdaus sendiri kalau terkait self love ini gimana sih Kak Firdaus kalau mengartikannya bagusnya? Oke, kalau self love itu tuh kayak kita itu bisa mengapresiasi diri kita atas apa yang kita punya, Kak. Oke. Ya contohnya kayak misalkan kita punya motor, ya itu adalah apa yang kita punya. Kita mencintai apa yang kita punya, itu self love. Mencintai apa yang kita punya dari segi fisik, segi material, itu kita mencintai itu. Gitu, Kak. Jadi benar-benar kayak tadi kan kita ngebuka, jadi teman-teman semua tuh tadi pas opening gue itu menyanyikan lagu ya. Iya. Nah, jadi lagu itu memang baru soft launching di mana jadi dari buku yang gue buat ya, di sini gue buku tuh bersama collab ya sebenarnya sama Teh Rina, kakak angkat gue, dia konsultan. Nah, di situ dari 29 tahun perjalanan hidup, terus mengeksplor 6 negara, terus berbagai daerah di Indonesia. Nah, di situ jadilah sebuah lagu ya yang tadi saya bahagialah kita istimewa. Nah, gitu kan, dengan apa yang kita miliki. Nah, gitu. kalau dari syair itu lagu itu Kak Firdaus gimana tuh tanggapannya? Ya kalau dari syair itu kayak kita tuh mengartikan bahwasanya setiap manusia itu istimewa, Kak. Oke. Saya istimewa, kakak istimewa, Kak Kelly juga istimewa, semua itu istimewa. Jadi punya keistimewaan tersendiri. Jadi kita nggak perlu buat insecure atas apa yang orang lain punya. Kita fokus sama mencintai diri kita karena kita itu istimewa. Kita tuh hebat, kita tuh lebih hebat di mata kita sendiri dibandingin orang lain. Oke. Tapi kalau semisal menurut Kak Firdaus ya sama Kelly nih, kita tuh kan kadang kalau live kayak misalnya di platform media sosial katakanlah ya, medsos itu selalu tidak insecure gitu kalau kita nggak pakai filter kan kayak gitu. Itu siapa tuh yang suka begitu? Maaf. Itu termasuk self love gak sih kalau kayak gitu sebenarnya? Ya sebenarnya self love itu tuh bisa hal kayak kita mencintai dengan fisik kita apa adanya, tapi juga kalau bisa kita runtut lagi sebenarnya kita ya itu juga termasuk dalam self love, Kak. Jadi dia juga boleh kok buat ngefilterin muka dia itu nggak apa-apa. Oke. Cuman asalkan jangan sampai yang berlebihan aja. Gitu, nggak apa-apa kok, Kak. Asalkan jangan sampai yang berlebihan karena ya kita pengen tampil dilihat orang lain baik itu ya nggak apa, terlihat cantik, terlihat ganteng itu nggak apa-apa. Orang pakai make up pun juga nggak apa-apa, Kak, nggak ada masalah. Itu juga salah satu dari self love-nya dia. Iya. Tapi gitu. kalau Kelly sendiri gimana Kel? Kalau menurut lo? Kalau menurut kita sih yang penting sesuai ekspektasi ya. Kalau ibaratkan lagu tuh nama judul lagunya ekspektasi. Foto postingannya dengan yang aslinya berbeda. Gitu. Nggak boleh. Iya, tapi kan gini ya, banyak kejadian ketika mereka tuh selalu ketika memang terbiasa pakai filter, terus akhirnya di situ dia tuh katakanlah nggak jadi percaya diri juga untuk hanya sekedar ya percaya dirinya dia hanya kalau misalnya dia di kamera dengan filter. Nah itu kalau timbul perasaan kayak gitu akhirnya kan kadang pastinya bergejolak ya. Dia akhirnya juga insecure, kadang juga nggak mau ke publish kalau segala sesuatunya harus sempurna, dan itu kan menjadi sebuah karakter. Nah menurut Kak Firdaus itu bagus juga nggak sih, karena bagaimanapun menimbulkan rasa mudah depresinya kan, stresnya itu gimana? Kalau yang pastinya itu nggak bagus sih, Kak. Kalau misalkan sampai kayak gitu. Tapi kalau cuman sebagai filter doang, biasa doang, nggak sampai kayak kecanduan filter itu, ya itu masih fine aja. Tapi kalau udah kecanduan yang kayak dikit-dikit tuh harus filteran gitu. Kalau nggak filteran nanti kayak kok muka gue jelek gitu. Nah itu kayaknya udah masuk ke kesehatan mental. Maksudnya itu kayak dia itu tuh butuh buat mencintai dirinya sendiri. Karena mencintai diri itu salah satu menyehatkan mental kita, Kak. Oke, triknya tuh gimana? Triknya untuk bisa timbul self love itu gitu yang bagus. Oke, berarti yang pertama itu sadar kalau kita tuh punya kekurangan sama kelebihan, Kak. Oke. Karena setiap manusia itu tuh ada kekurangan dan kelebihan. Kita sadar akan kekurangan kita ubah kekurangan itu bisa jadi kelebihan kita atau bisa kita kurangin kekurangan itu, dan kelebihan itu kita tingkatin. Jadi kita fokusnya tuh ke kelebihannya, Kak. Kalau kita fokus kekurangan kita, ya setiap manusia itu punya kekurangan.
Dia nggak ada manusia di dunia itu yang perfeksionis, yang sempurna tuh nggak ada. Malah kalau misalnya kita pengen sempurna, malah jadinya kayak jadi tuntutan mental sendiri sih, pusing, depresi jadinya kan. Apa-ngapain tuh kayak nggak enak aja gitu. Iya, jadi gini, kau begitu Sempurna. Di mataku kau begitu indah. Ntar lu jangan dilanjut, mending lanjut aja materinya. Oke, lanjut. Durasi. Ya kalau Kelly sendiri posisinya merasa Posisi apa nih? Pemain bola, striker? ini pemain catur. Oh, Nggak, kalau misalnya merasa nggak kadang tuh suka secara tidak langsung tuh kita distract diri kita sendiri. Pernah nggak? Oh, kalau untuk itu sih pernah, apalagi kan pernah di beberapa acara TV juga kan. Emang beberapa sih emang ada yang sampai kena gitu mental juga kadang-kadang gitu. Ada aja komennya kan emang netizen, astagfirullah. Tapi ya balik lagi kan harus mencintai diri sendiri, introspeksi diri, apa yang harus kita tahu dan lain-lain lah pokoknya. Jadi perbaiki diri lah. Oke. Tapi Kak Firdaus nih kan dalam self love itu ya secara tidak langsung tuh kan banyak ya teman-teman kita juga di entertain ya mungkin bukan hanya sekedar ya sekarang ini kan lebih mengutamakan self love-nya itu kepada hal yang sifatnya tuh bukan kepada mungkin attitude atau kepribadian dalam sisi inner beauty-nya. Nah, dari self love itu memang kita harus lebih mengutamakan inner beauty-nya dulu atau external beauty-nya dulu kalau menurut Kak Firdaus? Dua-duanya itu utama Kak sebenarnya. Jadi balancing. Iya, kita nggak bisa harus yang dominan yang mana karena balancing itu tuh sesuatu hal yang ya pastinya harus stabil lah intinya Kak. Kalau Kak Firdaus tadi itu seperti apa nih? Misalnya untuk self love yang sifatnya membangun dari diri nih, misalnya kayak suka healing gak apa aja? Iya. Yang pasti kalau buat di dirinya dulu ya. Aku punya waktu quality time Kak. Me time sendiri. Jadi aku bikin jadwal sendiri kapan aku nanti fokus sama kerjaan aku, kapan aku harus quality time. Karena aku butuh itu. Butuh buat introspeksi diri, butuh buat kayak mikirin lagi apa yang udah aku laluin sebelumnya itu gitu, ataupun bisa jadi butuh buat istirahat Kak. Oh, oke. Kalau Kelly gimana tuh? Healing ya? Live Instagram aja udah cukup. Iya. Bukannya kalau live Instagram itu malah bikin makin stres ya? Kalau buat saya sih tidak. Soalnya yang nonton saya lucu-lucu semua. Iya. Ini dong apa namanya bikin pantun coba tentang self love. Aduh, kalau bikin pantun ntar dulu deh. Kita lanjut aja dulu. Anda sambil mikir. Dia harus pikir dulu ya. Oke, terus tadi tipsnya kalau kita mau ngebangun self love ya, tadi kan Kak Firdaus bilang dengan salah satunya quality time. Terus kalau yang sewajarnya juga untuk kita self love-nya itu juga dengan kadang tuh kan kita lupa ya bahwa dalam self love itu kita tuh suka ingin dicintai oleh orang lain kan pastinya. Kita selalu pengen diperhatikan oleh orang lain. Kita kenapa akhirnya pakai filter itu kan salah satunya untuk orang tuh kagum, maksudnya memperhatikan kita, eksistensi kita gitu ya. Nah, dalam hal itu tuh sebenarnya suatu hal yang wajar tau nggak sih untuk self love yang sifatnya padahal itu dia misalnya nggak menerima bahwa ya udah apa adanya aja gitu kan, akhirnya ketika dia pakai filter tuh jadi nggak pede gitu. Itu menurut Kak Firdaus gimana agar dia tuh bisa dicintai oleh orang lain juga? Bisa dicintai ya, bukan bisa mencintai. Selain dari dirinya dia juga bisa dicintai oleh orang lain, itu gimana? Oke. Ya yang pasti kayak gini. Filter itu penunjang ya Kak, penunjang buat kita, buat ya eksistensi kita di dunia sosial media sekarang ya kan. Cuman jangan jadikan penunjang itu tuh suatu hal yang sangat-sangat ya penting banget dan sampai kita bikin jadi kecanduan harus pakai itu banget gitu kan. Jadi yang pasti yang pertama kita tuh harus tahu kalau kita tuh ya punya kekurangan. Kita itu ya gini ya, nggak setiap orang itu tuh dilahirkan dengan ganteng dan cantik. Standar ganteng kayak cantik. Tapi itu dalam standar masyarakat ya Kak, ganteng dan cantik itu tuh harus yang putih, harus yang hidungnya mancung kayak gitu kan. Kayak siapa tuh? Asik gak tuh? Tapi yang harus kita tahu, kita itu cantik, kita tuh ganteng di mata kita sendiri Kak. Kita itu sebagaimanapun kita itu cantik dan ganteng, Kak juga ganteng gitu. Aku ganteng gak ya?
Iya. Jangan begitu. Nggak gitu ya? Kan self love. Iya, Tidak boleh ya udah begitu. berarti ganteng gitu kan. dong. Jadi ya ganteng dan cantik itu relatif sebenarnya, tapi kalau untuk self love sendiri yakin kalau kita tuh ganteng dan cantik gitu. Kita lebih mempercayai diri kita itu ganteng kayak gitu kasih. Jadi kita harus percaya sama diri kita yakin kalau kita itu tuh juga punya kekurangan. Jadi ketika kita mau show up ke luar, show up tanpa filter pun kita udah bisa kayak oh ya ini adalah diri gua gitu. Gua itu apa adanya, bukan ada apanya. Dan orang lain tuh sebenarnya bakalan mencintai kita itu ya ada apa adanya Kak, bukan ada apanya. Karena kadang ketika kita pengen dicintai orang lain yang terus-terusan, nanti ujungnya jadi people pleaser Kak. Oke. Kalau people pleaser tuh kayak kita pengen dicintai, disukai orang lain, kita melakukan kebaikan tuh supaya orang lain tuh suka sama kita. Oke. Supaya dan juga orang yang people pleaser ini dia itu bakalan takut kecewa ketika orang lain itu nggak mencintai kita, nggak suka sama kita. Iya luar biasa. Jadi jangan sampai kita tuh menghadapi yang namanya people pleaser ya pastinya. Jadi teman-teman kalau kalian sudah punya buku CS Kehidupan, di situ kita ada love the power of love ya, atau love is happiness. Di situ kita cinta itu terbagi dua ya, cinta terbagi dua. Ada cinta yang berdasarkan akal atau rasional, ada cinta yang berdasarkan yang sifatnya itu sejati. Nah teman-teman semua pengen tahu pastinya apa itu cinta yang rasional atau akal sama cinta yang sejati, pastinya harus baca dulu tuh buku CS Kehidupan ya. Mungkin kalau kita menanggapi ya istilahnya cinta itu kan cinta rasional nih. Cinta rasional tuh kita lebih kepada misalnya gue cinta pacar gue karena pacar gue tuh cantik, gue nyaman. Terus pacar gue tuh kaya loh, orang tuanya juga maksudnya pejabat misalnya. Nah itu kita masuknya adalah cinta yang berdasarkan akal ya. Dan kita pun kadang berteman sama teman tuh gitu juga. Teman gue nih kaya, teman gue famous banget, dan itu baru kita berteman. Nah itu termasuk cinta yang berdasarkan akal. Jadi setelah mungkin dia tiba-tiba miskin atau apa, kita tinggalkan atau kita menjauh misalnya kayak gitu. Nah itulah yang dinamakan cinta berdasarkan rasional atau akal aja. Nah tapi kalau yang dia benar-benar membangun cinta sejati ya layaknya mungkin Tuhan mencintai kita sebagai makhluknya ya. Dalam arti mau kita menjalankan mungkin perintahnya enggak pun gitu, kita tetap dikasih nikmat kan. Nah di sini tolong tips dong. Tips apa kasih ke teman-teman lagi untuk kalau menurut Kak Firdaus apakah memang hanya untuk kekasih kita kah, atau hanya keluarga kita kah, atau untuk semua orang? Kalau menurut Kak Firdaus seperti apa? Kalau itu untuk semua orang Kak. Semua orang. Termasuk diri kita sendiri. Iya. Termasuk sama Tuhan juga. Oke. Kalau lu gimana Kel? Apa tuh? Cinta. Kalau lu tuh lebih banyak di lingkungan katakanlah support system lu kayak temen lu, keluarga lu lebih mengutamakan cinta yang rasional atau cinta yang sejati nih? Mengutamakan cinta yang rasional dulu lah, baru yang sejati. Berarti kalau misalnya keluarga gue udah nggak, gue malas sama keluarga gue, kabur aja gitu? Enggak dong, kali kabur, ya paling minggat dikit lah. Iya. Ya kan kebanyak gitu ya? Kebanyak gitu. Tapi ya enggak, ngapain minggat-minggat, dia juga yang bayarin kita makan. Gitu ya. Jadi gimana Kak Firdaus tuh tipsnya biar kita bisa menumbuhkan cinta yang sejati pastinya buat semua orang ya tentunya. Sejati ya Kak ya. Tadi kan cinta sejati itu cinta kepada Tuhan ya Kak ya. Iya cinta yang berdasarkan untuk seluruhnya berdasarkan Sang Maha Cahaya. Sang Maha Cahaya. Ya. Kalau cinta sejati itu cinta yang mencintai tubuh kita, cinta yang mencintai Tuhan kita. Jadi ketika kita bisa mencintai diri kita bakal bisa mencintai orang lain Kak. Jangan fokus kita ke orang lain dulu baru ke diri kita. Fokuslah ke diri kita dulu buat mencintai kita baru ke orang lain. Soalnya kita mau ngasih ke orang lain cinta, kalau diri kita aja belum dapetin cinta itu gimana? Kita nggak punya cinta itu Kak. Itu makanya di tipsnya itu ya coba mencintai diri dulu baru orang lain. Kayak misalkan kamu seringnya bahagiain orang lain tapi lupa cara bahagiain diri sendiri. Gitu Kak. Nah itu gimana tuh? Kan kadang kita ada istilah janganlah hidup seperti lilin. Kalau lilin itu kan dia itu menyinari tetapi dia terbakar dirinya. Nah itu gimana menurut Kak Firdaus? Seperti apa sih kalau ada pendapat seperti itu?
Kalau aku sendiri sih sependapatku kalau misalkan kayak gitu ya itu sebuah pengorbanan ya kayak pengorbanan kayak kita buat diri kita itu tuh kayak harus berkorban untuk ngasih cinta kita ke orang lain kan. Kurang sependapat sih Kak. Soalnya lebih baik kita jadi cahaya yang menerangi kalaupun kita nggak jadi cahaya yang besar, kita jadi cahaya yang bisa menerangi semua orang gitu Kak. Dan menerangi diri kita sendiri juga. Jadi analogi kalau misalnya dalam hidup kayak misalnya ada cahaya lampu, ada cahaya lilin itu jadinya apa? Cahaya lampu. Yang lebih ini nih good cie. Good sependapat cahaya lampu. Cahaya lampu. Kalau Kelly gimana? Iya cahaya lampu. Kalau cahaya lilin kan kebakar, lama-lama kebakaran. Iya. Kalau kebakaran jadinya gimana? Hancur rumah. Rumah hancur. Lilin kecil. Balik lagi aku. Dalam gulita, iya. Jadi kita kalau di Sanggar Ananda tuh kalau sebelum acara ya kita tuh selalu sebelum kelas ya selalu ada lagu lilin-lilin kecil. Sama selesai kelas juga jangan lupa. Beda lagi kalau selesai kelas ada aku ingin menggapai bintang. Sekarang dulu karena oh iya dulu. Oh dulu ya. Oke. Oke, sahabat CS Kehidupan, tentunya di sini bagaimana sih kita membangun self love ya. Pertama memang kadang Kak Firdaus gini. Dalam self love mungkin kalau bagi mereka yang kadang tuh SMP kita baru awareness ya, SMA baru awareness diri kita tuh udah sayang diri kita atau belum, kita udah memahami diri kita atau belum. Nah, terus kalau untuk menumbuhkan self love-nya itu dari kecil tuh seperti apa sih? Kalau menumbuhkan self love dari kecil pastinya itu butuh namanya pola asuh Kak. Pola asuh orang tua. Kenapa? Karena di kecil itu kita nggak bisa ngelakuin sendiri Kak. Kita butuh panduan, kita butuh ada orang yang ngebimbing gitu. Makanya nanti ketika saya nanti menjadi seorang orang tua nanti, maka saya akan mencoba menerapkan cintai dulu diri sendiri, baru nanti memberikan cinta kepada orang lain. Tapi jangan sampai menjadikan kita egois Kak. Jadi kadang nih kita juga fokus mencintai diri kita, tapi kita juga menjadi lebih egois kayak misal ada satu waktu ada hal orang yang kayak orang itu butuh bantuan ke kita, tapi karena kita kayak ada hal lain, tapi sebenarnya nggak lebih penting dari itu, lebih penting kan yang ada orang minta bantuan ini, malah orang minta bantuan ini kita kayak maaf aku nggak bisa karena aku lagi ada hal yang lain gitu, padahal yang lain tuh nggak bisa kita cancel gitu, padahal itu penting banget gitu kan. Ya itu jangan sampai kayak gitu sih. Mencintai gitu, kita mencintai diri kita tapi juga mencintai orang lain, itu self love Kak. Jadi gitu, aduh, self love itu bukan berarti kita harus egois. Ya. Emang saya egois? Iya. Kira-kira Kelly ada yang mau ditanya nggak sama Kak Firdaus nih terkait self love? Terkait self love sih sebenarnya udah cukup ya. Kenapa nih? Kayak gak pengen ditanya banget nih. Pertanyaan saya pertanyaan UAS susah begitu. Ya, bisa jadi ya. Lanjut. Renton. Kenapa jadi tatot? Emang acara? Tanya jawab. Sebenarnya sih kalau yang pengen ditanya sih gimana caranya kalau misalnya kita lagi ini kan kaum milenial sekarang kan emang pada lagi kayak ada yang kadang mental breakdown lah apalah gitu. Nah itu tuh gimana tuh cara menyembuhkan mentalnya? Mental breakdown bahasanya sekarang ya. Iya. Aduh. Apa ya kaum ngomong yang mental breakdown tuh nggak tahu ya. Saya tuh lebih melihatnya tuh lebih ke kayak mereka tuh di fasenya QLC Kak. Oke, apa tuh QLC itu? Quarter life crisis. Oke. Ya, kebanyakan ya ngomongin tentang mental breakdown dan lain-lain itu tuh pada fase-fase quarter life crisis. Jadi di mana fase mencari jati diri. Jadi fokusnya itu tuh nyari tujuan hidup gitu, kemana gitu. Jadi ya bahasa-bahasa mental breakdown dan lain-lain itu ya sebenarnya pada masa-masanya QLC, dan itu pun saya pernah di masa itu. Gitu kan. Itu Kel ya. Oke. Jadi kalau bahas quarter life crisis, tentunya kita tuh posisinya, gue tuh selalu ingat sama lagu yang sudah di kepala dua, harus mulai dari mana,
Ambisiku bergejolak, antusias tak karuan. Iya, banyak mimpi-mimpi yang akan ku kejar. Nah, oke teman-teman semua, pastinya self love itu kembali lagi kepada dimana kita bisa menghargai ya apapun dalam hal ini, baik yang sifatnya melekat dalam diri kita, terus juga lingkungan keluarga kita maupun lingkungan sosial masyarakat kita secara luas ya. Nah disitulah yang dimana tentunya dengan kita mencintai itu semua, pastinya dalam hal ini itu akan membuat kita selalu bahagia ya dengan apapun yang ada dan yang terjadi. Nah dalam hal ini tentunya self love ini kan kebanyakan permasalahan yang ada ya dalam hal sisi sambil nanti Kak Firdaus bisa memberikan closing statementnya, karena memang dalam hal ini seru banget ya apa yang kita bahas bahwa bagaimana sih kita membangun sebuah self love gitu. Nah tapi di sini kita perlu sadari bahwa kenapa sih orang sekarang lebih sulit untuk dia berdamai dengan diri sendiri atau self love gitu, karena memang kita terlalu di brainwash oleh media sosial yang seolah-olah kita, padahal kan maksudnya media sosial ini banyak kan fata morgana ya, dalam arti fata morgana yang sifatnya orang hanya terlihat dia baik-baik saja, padahal sebenarnya dia tidak baik-baik saja, walaupun dia berusaha baik-baik saja gitu. Jadi yang ditimbulkan adalah suatu hal yang membuat orang bagaimana iri, dia lebih dilihat eksistensinya gitu kan sebenarnya. Jadi banyak kenapa terjadinya stres atau depresi ya orang-orang yang saat ini, karena memang mereka terbrainwash atau terpengaruh, terinfluence oleh media sosial yang padahal itu belum kenyataannya ya kan, seperti itu. Self love juga di sini tentunya bukan berarti kita bisa mempermalukan harga diri kita ya, sehingga kita lupa bahwa ada sebuah privasi dalam diri kita gitu ya. Jadi dalam zona kreativitas, zona inspirasi, zona bahagianya di CS Kehidupan ini di mana sebenarnya tuh banyak ya suatu hal yang bisa kita kreativitaskan gitu untuk membangun self love. Kayak misalnya teman-teman di sekolah suka matematik, bahas aja matematik yang berbau-bau matematik, atau yang suka biologi bisa bahas biologi, itu yang dijadikan konten, dan sehingga itu membuat sebuah hal yang akhirnya justru lebih mengedukasi ya dibandingkan kita hanya mungkin sekarang banyak kan konten-konten yang ada dia mungkin melihat memperlihatkan tubuhnya, hanya untuk bagaimana mempercantik wajahnya, nah gitu kan. Nah di situ akhirnya menimbulkan kadang stres tersendiri ya untuk kita bisa mencintai diri sendiri. Oke, kayaknya teman-teman saya sekehidupan, sekarang kita langsung saja Kak Firdaus akan memberikan closing untuk bagaimana sih kita lebih self love lagi ya untuk diri kita. Silakan Kak. Oke, mungkin ada tiga hal yang harus kita tahu. Yang pertama itu untuk mencintai diri kita, yang pertama adalah memaafkan kesalahan diri kita dan memaafkan kesalahan orang lain kan. Kadang kata maaf itu sebenarnya ya nggak cuma kata maaf doang yang muncul, tapi ada kata ikhlas di sana kan. Jadi kayak ketika kita bisa memaafkan diri kita atas masa lalu kita yang mungkin kurang baik gitu, itu berarti kita udah satu tingkat untuk mencintai diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua itu bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Bersyukur itu bukan berarti kayak kita pasrah ya kan. Bukan berarti kita pasrah dengan apa yang kita miliki, bukan. Tapi lebih ke kayak bukan pasrah sih, lebih ke putus asa ya. Kalau misalkan putus asa dengan apa yang kita punya itu bukan bersyukur namanya. Jadi kalau bersyukur tuh yang saat ini kita punya, kita terima. Kita ya udah itu yang ada, ya udah kita terima gitu. Kalau misalkan nanti kita bisa buat kayak ya kalau kita mau dapetin misal rezeki lagi, ya udah kita usaha lagi gitu. Buat sekarang kita bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini Kak. Yang kedua itu. Dan yang ketiga itu ya menerima kekurangan dan kelebihan kita kan. Karena orang yang self love itu dia tuh orang yang bisa menerima kekurangan dia. Kayak aku kurangnya itu dari segi fisik misalkan gitu. Ya kita terima. Ya walaupun ya pada nyatanya ya banyak kan orang di luar sana yang seorang motivator juga yang dianya juga segi fisiknya ya kurang mumpuni, itu dia menerima dan dia bisa menjadi seorang motivator yang besar gitu. Dan kita yang saat ini sebenarnya semuanya masih lengkap, kita nggak kekurangan apapun, mungkin cuman ada jerawat di muka terus kita kayak uring-uringan, ada jerawat di muka nanti kelihatan kayak gini kayak gitu, jelek gitu kan, misalkan kayak gitu kan. Jadi kayak ya masih banyak kok orang-orang yang saat ini tuh masih bertahan, masih kuat, masih
masih mencintai diri mereka dengan kekurangan yang mereka punya Kak gitu. Dan jangan lupa kelebihan Kak. Kadang kita fokus sama kekurangan kita tapi lupa dengan kelebihan kita. Oke. Setiap manusia itu punya kelebihan Kak. Yep. Apapun itu, mau dia ya intinya tuh kalaupun di sekolahan, di akademik dia nggak punya ya sesuatu hal yang menonjol, bisa jadi di olahraga dia punya. Wih, setuju. Makanya Di seni juga punya gitu Kak. Iya, makanya salah satu instrumen kurikulum merdeka itu adalah bagaimana biar kita itu bisa menyesuaikan kemampuan dan profesi kita itu disesuaikan sama apa yang menjadi minat dan bakat kita. Yes, benar Jadi banget, Kak. tidak memaksakan ikan untuk terbang, ya atau burung untuk berenang. Atau enggak Atau Kelly apa? memaksakan ukuran sepatuku sama ukuran sepatumu. Iya, jangan don't compare. Iya, benar. Oke, so Kelly, Apa tuh? coba Apa kira-kira tuh? nih, apa namanya? Kelly apa nih yang didapat dari tadi diskusi kita nih? Yang saya dapat apa ya? Enggak dong. Yang saya dapat adalah mencintailah dirimu apa adanya. Itu aja kok, udah simple, udah mencakup semuanya. Iya. Ya saya. Iya ya, ada Depok. Jangan dikerasiin begitu. Oke, jadi sahabat CS Kehidupan, kita perlu ingat bahwasanya kesempurnaan itu kesempurnaan manusia ya khususnya itu bukan berarti kita tidak ada kelemahan atau kekurangan. Karena justru ketika kamu ingin sempurna itu sama saja kamu ingin menjadi malaikat. Tapi kalau kamu pun dalam sisi yang penuh dengan kekurangan berarti kamu menyamakan kamu dengan lawannya malaikat pastinya. Setan dong. Iya, makanya di sini manusia itu sempurna karena adanya kelebihan dan kekurangan. Makanya disebutlah manusia itu manusia sosial. Jadi kita bagaimana saling melengkapi ya kan untuk dengan kekurangan dan kelebihan itu. Oke, makanya di sini kita kan sinergi is energy. Oke lah, kalau gitu sahabat CS Kehidupan, tentunya masih ada lagi hal-hal yang seru yang bakal kita akan bahas kembali ya di podcast CS Kehidupan ini. Tentunya masih tetap selalu bersama Lux Intermedia yang dimana tentunya akan menjadi solusi untuk kalian semua bagaimana mendapatkan inspirasi dan motivasi di sini. Oke, so gua Aladin, terus Gua Kelly. Oke, dan Gua Firdaus. iya, pokoknya kalian harus semangat, sehat dan bahagia sesuai dengan Amin. versi kalian masing-masing. Dan tentunya kita semua jangan lupa untuk selalu membangun sinergivitas dalam kebahagiaan. Oke? Guys, terima kasih dan sampai jumpa kembali. See you later. Dah. Dadah.